Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, nama saya Badrul Amin. Saya mahasiswa program studi pendidikan matematika Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bina Bangsa SMP Banda Aceh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai ukuran pemusatan data. Nanti di sini kita akan membahas mean, median, dan modus. Baik, untuk yang poin A, di sini ada rata-rata hitung ataupun mean. Definisinya adalah jumlah semua data dibagi dengan banyak data. Berdasarkan jenis datanya, rata-rata hitung ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada rata-rata hitung tunggal, dan yang kedua ada rata-rata hitung data kelompok. Di sini yang pertama rata-rata hitung data kelompok. Jika nanti kita akan mencari rata-rata hitung data kelompok ini, kita bisa menggunakan rumus, yaitu X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah hingga Xn per N. Di sini keterangannya bisa kita lihat. X bar merupakan rata-rata hitung, Xn adalah data ke N, dan N ini merupakan banyaknya data. Baik, di sini selanjutnya ada data tunggal berbobot. Nah, data tunggal berbobot ini rumusnya yaitu X bar sama dengan sigma dikali Fi dikali Xi per sigma Fi. Di sini keterangannya X bar ini merupakan rata-rata hitung, Fi adalah frekuensi data ke I, sedangkan Xi merupakan data ke I. Untuk yang kedua di sini ada rata-rata hitung data kelompok. Rata-rata hitung data kelompok ini dibagi menjadi dua macam teknik. Teknik yang pertama yaitu teknik nilai tengah. Rumusnya bisa kita lihat, yaitu X bar sama dengan sigma dikali Fi dikali Xi per sigma Fi. Di sini keterangannya, X bar merupakan rata-rata hitung, Fi merupakan frekuensi kelas I, dan Xi merupakan titik tengah kelas I. Dan untuk yang teknik kedua yaitu teknik rata-rata sementara. Di sini rumusnya X bar sama dengan Xs ditambah sigma dikali Fi dikali Di per sigma Fi. Di sini keterangannya X bar merupakan rata-rata hitung, Xi merupakan titik tengah kelas I, Xs merupakan rata-rata sementara, biasanya diambil dari Xi dengan Fi yang terbesar. Dan Fi merupakan frekuensi kelas I, sedangkan Di merupakan Xi dikurang Xs. Baik, kita lanjut ke poin B. Di sini ada median. Definisinya adalah nilai tengah dari data yang telah diurutkan dari data terkecil hingga data yang terbesar. Berdasarkan jenis datanya, median ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama median data tunggal, dan yang kedua ada median data kelompok. Di sini yang pertama median data tunggal. Nah, setelah data diurutkan, untuk mencari median menggunakan rumus, yaitu dua rumusnya. Rumus yang pertama, jika banyak data yang ganjil, yaitu ME sama dengan Xn ditambah 1 per 2. Untuk yang rumus kedua, jika banyak data yang genap, kita bisa menggunakan rumus ME sama dengan 1 per 2 dikali Xn per 2 ditambah Xn tambah 1 per 2.
Selanjutnya yang poin kedua ada median data kelompok. Rumusnya yaitu ME sama dengan TB ditambah N per 2 dikurang FK per FI dikali P. Kelas ME-nya sama dengan N per 2. Di sini keterangannya TB merupakan tepi bawah kelas median, N merupakan banyak data, FI merupakan frekuensi kelas median, FK ini merupakan jumlah frekuensi sebelum FI, dan P merupakan panjang suatu kelas. Selanjutnya di sini poin C ada modus. Modus ini adalah nilai yang paling sering muncul atau mempunyai frekuensi yang terbesar. Berdasarkan jenis datanya, modus ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama modus data tunggal dan yang kedua modus data kelompok. Modus data tunggal di sini untuk mencari modus pada data tunggal dengan mencari data yang paling sering muncul atau mempunyai frekuensi yang terbesar. Untuk modus data kelompok, di sini kita bisa menggunakan rumus MO sama dengan TB ditambah B1 per B1 ditambah B2 dikali P. Keterangannya di sini TB merupakan tepi bawah kelas modus. B1 merupakan selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelumnya. B2 merupakan selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sesudahnya. Dan P merupakan panjang suatu kelas. Baik, kita masuk ke contoh soal yaitu tentukan rata-rata hitung, median, dan modusnya dari data berikut. Untuk yang pertama di sini datanya ada 4, 6, 6, dan seterusnya. Untuk yang kedua datanya ada 24, 19, 20, 30, dan 24. Untuk yang ketiga nilainya ada 4, frekuensinya ada 6, dan seterusnya. Dan untuk yang keempat nilainya ada 10 sampai 14, frekuensinya ada 6, dan seterusnya. Baik, pembahasannya di sini untuk yang pertama datanya 4, 6, 6, 3, 6, 8, 5, 4, 7, dan 3. Untuk yang pertama kita akan mencari rata-rata hitung. Rumusnya adalah X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah hingga Xn per N. Sama dengan data di atas kita jumlahkan 4 tambah 6 tambah 6 tambah 3 tambah 6 tambah 8 tambah 5 tambah 4 tambah 7 dan ditambah dengan 3 per 10. 10 ini merupakan jumlah banyak data yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di sini sama dengan 52 per 10, kita bisa memperoleh hasil 5,2. Jadi di sini rata-rata hitungnya adalah 5,2. Selanjutnya kita akan mencari median. Di sini data kita urutkan terlebih dahulu. Nah, data di bawah ini merupakan data yang sudah kita urutkan. Dari data yang terkecil hingga data yang terbesar. Di sini karena jumlah datanya genap yaitu 10, jadi kita menggunakan rumus yang genap. Yaitu ME sama dengan 1 per 2 dikali XN per 2 ditambah XN ditambah 1 per 2. Sama dengan 1 per 2 dikali X5 ditambah X6. X5 dan X6 ini merupakan data yang letaknya di tengah. Jadi sama dengan 1 per 2 dikali 5 ditambah 6,
kita bisa memperoleh hasil yaitu 5,5. Nah, jadi di sini mediannya adalah 5,5. Selanjutnya kita akan mencari modus. Di sini dari data di atas, data yang sering muncul adalah 6. Nah, munculnya sebanyak 3 kali. Jadi di sini modusnya adalah 6. Karena 6 ini munculnya sebanyak 3 kali. Baik, untuk yang kedua di sini datanya 24, 19, 20, 30, dan 24. Untuk yang pertama kita mencari rata-rata hitung. Rumusnya X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 hingga Xn per N. Di sini datanya kita jumlahkan 24 ditambah 19 ditambah 20 ditambah 30 ditambah 24 per 5. 5 ini banyaknya data, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Sama dengan 117 per 5. Kita bisa memperoleh hasil 23,4. Jadi rata-rata hitungnya adalah 23,4. Selanjutnya kita mencari median. Data kita urutkan terlebih dahulu. Nah, data di bawah ini sudah kita urutkan dari data yang terkecil hingga data yang terbesar. Karena jumlah datanya ganjil yaitu 5, maka kita bisa menggunakan rumus yang ganjil. Yaitu ME sama dengan Xn ditambah 1 per 2 sama dengan X3. X3 ini adalah data yang letaknya di tengah, yaitu 24. Jadi di sini mediannya adalah 24. Selanjutnya kita mencari modus. Di sini dari data di atas, data yang sering muncul adalah 24. Nah, di sini munculnya sebanyak 2 kali. Jadi modusnya adalah 24. Baik, untuk yang ketiga di sini nilainya ada 4, frekuensinya ada 6, dan seterusnya. Untuk yang pertama kita akan mencari rata-rata hitung. Rumusnya di sini X bar sama dengan sigma dikali Fi dikali Fi per sigma Fi. Jadi di sini nilai dengan frekuensinya kita kalikan. 4 kali 6 menghasilkan 24, 5 kali 10 50, 6 kali 4 24, dan seterusnya. Selanjutnya Fi dikali Fi ini kita jumlahkan 24 ditambah 50 ditambah 24 ditambah 84 ditambah dengan 24 memperoleh hasil 246. Jadi di sini 246 per 40. 40 ini kita jumlahkan frekuensinya 6 ditambah 10 tambah 4 ditambah 14 ditambah 8 memperoleh hasil 40. Jadi 246 per 40 sama dengan kita bisa memperoleh hasil 6,15. Jadi di sini rata-rata hitungnya adalah 6,15. Selanjutnya kita mencari median. Di sini banyak data genap yaitu 40. Jadi kita bisa menggunakan rumus yang genap. Yaitu ME sama dengan 1 per 2 dikali Xn per 2 ditambah Xn ditambah 1 per 2. Sama dengan 1 per 2 dikali X20 ditambah X21. Sama dengan 1 per 2 dikali 6 ditambah 7, kita bisa memperoleh hasil 6,5. Jadi median hitungnya adalah 6,5. Selanjutnya kita akan mencari modus. Di sini dari data pada tabel yang mempunyai frekuensi terbesar adalah 7, yaitu sebanyak 12. Bisa kita lihat di sini
Jadi modusnya adalah 7. Selanjutnya untuk yang keempat, yang pertama kita cari adalah rata-rata hitung dengan nilai tengah. Di sini nilainya 10 sampai 14 dan frekuensinya 6 dan seterusnya. Rumusnya X bar sama dengan sigma dikali Fi dikali Fi per sigma Fi. Sama dengan, jadi Fi dengan Fi kita kalikan, 6 dikali 12 menghasilkan nilai 72, 4 dikali 17, 68, 12 dikali 22 menghasilkan nilai 264 hingga seterusnya. Jadi hasil dari Fi dikali Fi ini kita jumlahkan. 72 ditambah 68 ditambah 264 hingga seterusnya, sehingga kita bisa memperoleh hasil 1230. Jadi di sini 1230 per 50. 50 ini frekuensinya kita jumlahkan. 6 tambah 4 tambah 12 tambah 16 dan seterusnya. Jadi 1230 per 50 sama dengan 24,6. Jadi di sini rata-rata hitungnya adalah 24,6. Yang kedua ada rata-rata hitung dengan rata-rata sementara. Di sini X bar sama dengan X1 ditambah sigma dikali Fi dikali Di per sigma Fi. Sama dengan 27. Jadi rata-rata sementaranya kita ambil angka 27 ditambah min 120. Jadi min 120 ini dari jumlah Fi dikali Di dijumlahkan. Ini min 90 ditambah min 40 ditambah min 60 hingga seterusnya. Per 50. 50 ini yaitu jumlah frekuensinya kita jumlahkan. Sama dengan 27 dikurang 2,4. Sama dengan 24,6. Selanjutnya kita akan mencari median. Di sini kelas mediannya sama dengan N per 2 sama dengan 50 adalah jumlah dari frekuensi per 2 menghasilkan 25. Tepi bawahnya sama dengan 25 dikurang 0,5 sama dengan 24,5. Fi-nya adalah 16. Sini merupakan frekuensi yang terbesar. FK sama dengan 12 ditambah 4 ditambah 6 sama dengan 22. Panjang kelasnya adalah 15 dikurang 10 sama dengan 5. Baik, kita masukkan ke dalam rumus, yaitu ME sama dengan TB ditambah N per 2 dikurang FK per Fi dikali P. Di sini ME sama dengan 24,5 ditambah 25 dikurang 22 per 16 dikali dengan 5. Ini sama dengan 24,5 ditambah 15 per 16 sama dengan 24,5 ditambah 15 per 16 dikali 24,5 ditambah 0,94. Jadi hasilnya yaitu 25,44. Selanjutnya di sini kita akan mencari modus. Di sini kelas modus sama dengan 25 sampai 29. Ini frekuensi yang terbesar yaitu 16 terletak di 25 sampai 29. Di sini tepi bawahnya sama dengan
25 dikurang 0,5, 24,5. B1 16 dikurang 12, 16 dikurang 12 sama dengan 4. B2 16 dikurang 10, 16 dikurang 10 sama dengan 6. Panjang kelasnya 15 dikurang 10 sama dengan 5. Kita masukkan ke dalam rumus. MO sama dengan TB ditambah B1 per B1 ditambah B2 dikali P. Di sini MO sama dengan 24,5 ditambah 4 per 4 tambah 6 dikali 5. Sama dengan 24,5 ditambah 20 per 10. Jadi di sini 24,5 ditambah dengan 2 memperoleh hasil 26,5. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan doa wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.